Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi tayamum. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dalam materi tayamum ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa diharapkan bisa mengetahui definisi tayamum. Yang kedua, siswa bisa memahami syarat-syarat diperbolehkan melakukan tayamum. 3. Siswa dapat mempraktikkan cara tayamum. Yang keempat, siswa mengetahui hal-hal yang membatalkan tayamum. Dalam materi tayamum ini, hal apa saja yang akan kita pelajari? Nah, kita lihat dalam peta konsep berikut ya. Jadi yang pertama akan kita pelajari adalah yang pertama definisi tayamum, yang kedua syarat diperbolehkan tayamum, yang ketiga rukun tayamum, dan yang terakhir hal-hal yang membatalkan tayamum. Baiklah, yang pertama kita akan belajar apa itu tayamum. Jadi tayamum adalah bersuci dengan menggunakan tanah atau debu yang suci dan mensucikan sebagai pengganti wudhu dan mandi besar. Jadi anak-anak, tayamum itu bersucinya dengan menggunakan debu, bukan dengan air. Jika wudhu itu bersuci dari hadas kecil dengan menggunakan air. Nah, tayamum ini kita lakukan sebagai pengganti wudhu. Otomatis kita lakukan jika tidak ada air. Jika masih ada air, maka kita tidak boleh tayamum, harus tetap wudhu. Ingat, tayamum ini adalah bersuci sebagai pengganti wudhu atau mandi besar jika tidak ada air. Tayamum merupakan keringanan yang diberikan Allah kepada umat Islam yang tidak mendapatkan air atau dalam keadaan darurat. Jadi sampai sini paham ya anak-anak? Jadi tayamum itu merupakan keringanan atau rukhsah dari Allah kepada umat Islam ketika kita tidak mendapatkan air untuk bersuci. Jadi sekali lagi tayamum adalah bersuci dengan menggunakan debu sebagai pengganti wudhu atau mandi besar. Selanjutnya, keadaan bagaimanakah yang diperbolehkan kita melakukan tayamum? Jadi keadaan-keadaan yang diperbolehkan umat Islam boleh melakukan tayamum itu apa saja? Yang pertama, dalam perjalanan jauh dan sulit mendapatkan air. 2. Berusaha mencari air tapi tidak menemukan air. Nah, jadi tayamum boleh kita kerjakan jika kita melakukan perjalanan jauh, kemudian sulit mendapatkan air. Kemudian sudah cari air kemana-mana, tetap gak ada. Nah, kita boleh melakukan tayamum. Yang ketiga, air yang ada hanya cukup untuk diminum. Nah, kita sudah cari air kemana-mana, ada air, tapi cuma sedikit, hanya cukup untuk diminum. Nah, itu kita juga diperbolehkan untuk tayamum. Kemudian keadaan yang keempat, air berada di tempat yang jauh yang dapat menyebabkan terlambat sholat atau bahkan waktu sholatnya habis. Jadi ketika kita melakukan perjalanan, airnya sulit, kemudian sudah cari air kemana-mana, ada air tapi sedikit. Nah, itu hanya cukup untuk minum airnya, itu boleh tayamum. Atau ini juga airnya ada di tempat yang sangat jauh. Apabila kita ke sana, waktu sholatnya akan habis. Nah, kita maka diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Yang kelima, pada sumber air yang ada memiliki bahaya. Umpamanya di
Di suatu daerah itu sumber airnya cuma satu di sungai. Nah, tapi di sungai itu ternyata banyak ularnya atau ada buaya, sehingga menyebabkan kita berbahaya apabila mengambil air di situ. Maka kita juga diperbolehkan untuk tayamum. Yang terakhir yaitu sakit yang dikhawatirkan bertambah parah jika terkena air. Nah, ini contohnya jika umpamanya di anggota wudhu kita, di lengan umpamanya itu terdapat luka yang lebar sekali, yang sangat parah, yang apabila kita wudhu maka lukanya nggak sembuh-sembuh atau bahkan tambah parah, maka kita boleh tidak berwudhu, tetapi kita bersucinya dengan bertayamum. Nah, itulah anak-anak keadaan atau hal-hal yang menyebabkan seseorang boleh melakukan tayamum. Kemudian selanjutnya adalah rukun tayamum. Nah, rukun ini berarti suatu hal yang tidak boleh ditinggalkan ketika tayamum. Ya, ingat, rukun itu harus selalu dikerjakan. Kalau rukun tayamum ya berarti hal-hal yang terkait menjadi rukun tayamum tidak boleh kita tinggalkan. Jika kita tinggalkan, maka tayamum kita akan menjadi batal. Nah, rukun tayamum itu ada 6. Yang pertama, niat tayamum. Bagaimana niat tayamum? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Nah, jadi sebelum melakukan tayamum, kita membaca niat tayamum tersebut ya. 2. Setelah membaca niat, kita menempelkan debu di telapak tangan kita. Jadi kedua telapak tangan kita buka, kemudian kita tempelkan di debu. Ketiga, meniup debu di telapak tangan. Keempat, mengusap wajah dengan telapak tangan. Dan yang kelima, mengusap kedua tangan sampai siku. Nah, jadi ada agak beda ya dengan wudhu. Kalau tayamum ini yang kita usap hanyalah wajah dan telapak dan tangan. Jadi kalau tayamum ini yang kita usap hanya wajah dan tangan. Kita nggak perlu mengusap kaki seperti wudhu ya. Jadi cara wudhu dan tayamum itu berbeda. Nah, kemudian yang terakhir, hal-hal yang membatalkan tayamum. Hal-hal yang membatalkan tayamum apa saja? Yang pertama, segala sesuatu yang membatalkan wudhu. Jadi semua yang membatalkan wudhu itu juga membatalkan tayamum, seperti pipis, kentut, buang air besar, atau bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Nah, itu kan membatalkan wudhu. Itu juga membatalkan tayamum juga. Nah, kemudian yang kedua, ditemukannya air bagi orang yang bertayamum dan belum melakukan sholat. Nah, jadi umpamanya orang itu sudah tayamum, setelah tayamum mau sholat, ternyata tiba-tiba ada air, menemukan sumber air yang banyak yang cukup untuk melakukan wudhu. Nah, maka tayamumnya batal. Orang itu harus wudhu terlebih dahulu untuk melakukan sholat ya. Jadi walaupun sudah tayamum, kalau ternyata ditemukan air, maka tayamumnya batal. Kita harus melakukan wudhu. Yang ketiga adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Nah, dari sini sudah paham ya hal-hal yang membatalkan tayamum apa saja. Jadi yang pertama, segala sesuatu yang membatalkan wudhu itu juga membatalkan tayamum. Yang kedua, ditemukannya air. Sudah tayamum tapi tiba-tiba ada air. Nah, maka tayamumnya batal. Kita harus melakukan wudhu. Ya, jadi tayamumnya tadi sudah batal, tidak sah. Karena ada air yang cukup untuk melakukan wudhu, maka kita harus melakukan wudhu. Terakhir adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Baiklah anak-anak, itulah materi kita hari ini. Kita sudah tahu apa itu tayamum, keadaan yang diperbolehkan orang bisa melakukan tayamum, rukun-rukun tayamum, dan yang terakhir adalah hal-hal yang membatalkan tayamum. Demikian
Demikianlah, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.